Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-271 ini didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Wiwi Warsono sebagai Raja Patni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, padukuhan Majapahit diselimuti kesunyian yang mencekam. Sudah beberapa saat lamanya, Dia Sanggrama Wijaya berada di dalam biliknya. Bekas Pangeran Singasari itu duduk bersila di atas tikar pandan. Sekali waktu tangannya bergerak meraih kuku ladupa atau stangki, kemudian mencelupkannya ke dalam bara api di atas tungku kecil. Asap yang berbau harum pun menyebar sampai ke halaman. Yang mengatur isi dunia ini. Kami hanyalah sekedar menjalankan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendakmu semata-mata.
Kau belum juga tidur, Dinda Rajapatni? Barangkali malam ini hamba tidak bisa tidur. Karena besok pagi Kakang Wijaya akan berangkat ke medan peperangan. Hamba, Yunda Pratnya Paramita, Yunda Mahadewi, dan Yunda Tribuana akan mengadakan sesaji bersama-sama. Kami ingin menyajikan doa kepada para dewa dan arwah leluhur. Kami ingin Kakang Wijaya selamat dalam menjalankan tugas-tugas sebagai satria utama. Terima kasih atas pengertianmu, Dinda Rajapatni. Kalian berempat memang istri-istri yang baik. Kalian mengerti apa yang menjadi kebutuhan suami. Aku sangat berhutang budi pada kalian. Kakang Wijaya tidak boleh berkata begitu. Itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami, istri-istrimu. Dinda Rajapatni. Iya, Kakang Wijaya. Barangkali 2 atau 3 hari lagi, aku sudah akan berada di tengah-tengah peperangan. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa kembali lagi ke Majapahit. Kami semua, seluruh warga desa Majapahit memang bertekad untuk menang. Tapi menang ataupun kalah bukan menjadi wewenang kami. Semalam, hamba bermimpi bagus, Kakang Wijaya. Mimpi itu sepertinya membawa pertanda kebahagiaan. Sama sekali bukan mimpi buruk. Hamba terbangun dan merasa sangat lega setiap kali mengingat mimpi itu. Kau mimpi apa, Dinda Rajapatni? Hamba mimpi melihat bulan yang sangat bundar di atas langit. Warna bulan itu kuning keemasan. Bulan itu berenang, timbul tenggelam di dalam mega-mega tipis. Mendadak, bulan itu bersinar terang. Kemudian, perlahan-lahan jatuh, bagaikan tergelincir di angkasa. Pada saat itu, hamba melihat Kakang Wijaya berdiri di atas padang rumput. Kakang Wijaya berdiri dengan tegak perkasa dalam pakaian keprajuritan. Selanjutnya, hamba melihat bulan itu jatuh di atas ubun-ubun Kakang Wijaya. Kemudian lenyap. Hamba lalu terbangun. Mimpi kejatuhan rembulan adalah mimpi yang bagus alamatnya. Ya, mudah-mudahan saja mimpi yang kau lihat semalam merupakan petunjuk dari para dewa. Merupakan pertanda baik bagi kita semua, Dinda. Hamba juga berharap demikian, Kakang Wijaya. Baiklah, Dinda Rajapatni. Kalau kau bersama saudara-saudaramu ingin membuat sesaji, silakan. Aku akan menemui Tuan Arya Wiraraja dan membicarakan sesuatu yang penting sehubungan dengan rencana penyerbuan ke kota Kediri nanti. Silahkan, Kakang Wijaya. Kami, istri-istrimu, akan selalu mendoakan keberangkatanmu ke medan perang nanti. Ada apa, Kamandano? Bagaimana persiapanmu? Maksudmu? Barangkali kalau tidak ada hambatan, malam ini juga kita berangkat meninggalkan Majapahit. Aku sudah siap untuk berangkat, Kamandano. Aku tidak membutuhkan persiapan terlalu banyak. Pasukan asing itu harus segera diusir dari bumi Kediri. Demikianlah tekad yang sudah dicanangkan oleh Gusti Sanggrama Wijaya. Pasukan asing itu telah merampok kemenangan kita. Mereka telah mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Itulah sebabnya kita harus berperang untuk merebut apa yang menjadi hak kita. Iya, aku sudah siap untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Aku rela menyerahkan nyawaku untuk Majapahit. Aku tidak ingin mengecewakan ayahanda banyak kapuk. Ya, sekalipun sekarang ini ayahanda sudah tiada. Tapi aku tidak ingin mengecewakan beliau. Aku ingin menjadi anak gadisnya yang baik. Berbakti dan menuruti kata-kata orang tua. Amanat orang tua.
memang merupakan kewajiban seorang anak yang paling utama. Sikapmu itu sangat terpuji, Sakawuni. Kau melangkah di jalan yang benar. Kau pasti akan memperoleh apa yang kau inginkan pada suatu saat nanti. Tak banyak yang kuinginkan lagi di dunia ini, Kamandano. Rasanya, semenjak ayahanda tiada lagi, hidupku menjadi sangat sepi. Selama ini aku selalu mendambakan kehadiran seorang ayah. Seorang laki-laki kepada siapa aku bisa menyebutnya sebagai ayah. Tapi, ya, beliau sekarang sudah tiada lagi. Sudah meninggalkan diriku untuk selama-lamanya. Rasanya hidupku menjadi kosong dan hampa. Sakawuni, aku bisa memahami perasaanmu. Memang sangat menyedihkan jika kita harus menerima kenyataan untuk berpisah dengan orang yang kita cintai. Iya. Tapi membiarkan diri kita berlarut-larut dalam kesedihan, itu juga tidak adil. Kau harus segera bisa melupakan kesedihanmu, Buni. Aku kira hal itu mudah untuk diucapkan, dinasihatkan. Tapi sangat sulit bagi mereka yang mengalaminya sendiri. Ya, benar, Buni. Tapi bagaimanapun juga, nasihat itu perlu. Nasihat merupakan bukti bahwa kita tidaklah hidup sendiri. Sudahlah, Kamandano. Terima kasih atas pengertianmu dan maksud-maksud baikmu padaku. Sekarang ini, bukankah lebih baik kita berkumpul bersama yang lain? Iya. Paman Lembu Sora, Kakang Ranggalawe, dan yang lain sudah berada di rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya. Sebaiknya kita segera pergi ke sana. Lebih cepat lebih baik. Tenang, Ranggalawe. Perang yang akan kita hadapi ini nanti bukanlah permainan anak-anak. Prajurit Tartar bukanlah prajurit-prajurit sembarangan. Kalau mereka sudah berani datang jauh-jauh dari negeri seberang dengan menempuh bahaya, baik di darat maupun di laut, itu merupakan bukti mereka adalah prajurit-prajurit yang tangguh dan berani. Musuh-musuh kita kali ini tidak bisa kita anggap enteng. Karena itu, kita harus mengadakan persiapan dan perencanaan yang sebaik-baiknya. Jika penyerbuan ini nanti gagal, maka tamatlah sudah riwayat Majapahit. Benar, Paman Lembu Sora. Kalau kita tidak dapat menggunakan peluang emas ini dengan sebaik-baiknya, maka masa depan Majapahit akan suram. Aku sama sekali tidak bermaksud meremehkan kekuatan lawan, Paman Lembu Sora. Tapi kita juga harus yakin bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Walaupun sebenarnya dalam hati kecilku tidak rela melihat rakyat jelata diikutsertakan dalam peperangan ini nanti. Itu kemauan mereka sendiri, Ranggalawe. Dan Gusti Sanggrama Wijaya sudah mengizinkannya. Ya, aku dapat menerima alasan Gusti Sanggrama Wijaya untuk mengikutsertakan mereka. Memang, tiap warga negara yang baik pasti akan merasa terpanggil untuk membela kehormatan negerinya. Tapi kata-kata Ramapati sungguh tidak mengenakan telinga. Ramapati menganggap rakyat sama sekali bukan manusia. Kukira orang yang bernama Ramapati itu sama sekali tidak tepat untuk menjadi pendamping Gusti Sanggrama Wijaya. Ia terlalu berdarah dingin. Sudahlah, Ranggalawe. Pada saat-saat seperti sekarang ini, tidak baik kita membicarakan keburukan teman sendiri. Lebih baik kita memacu semangat, kita berusaha untuk bersatu padu dalam menanggulangi musuh. Ketika mereka bertiga tengah sibuk berbincang-bincang di halaman, pada saat itu dia Sanggrama Wijaya keluar dari ruangan tengah dengan diiringkan Nambi dan Sang Ramapati.
Lembu Sora, Rangga Lawe, Kebo Anabrang, serta yang lain segera bergegas melangkah ke serambi depan. Kita semuanya sudah berkumpul dengan lengkap di ruangan pendopo ini. Apakah masih ada yang ketinggalan, Paman Lembu Sora? Tidak, Gusti. Semuanya sudah hadir. Lalu bagaimana dengan persiapan kalian? Apakah masih ada yang tercecer? Sepertinya semuanya sudah beres, Gusti. Setiap saat, jika Gusti menginginkan, prajurit-prajurit dan seluruh warga desa yang ingin ikut berjuang dapat dikumpulkan. Terima kasih, Paman Lembu Sora. Bagaimana persiapanmu, Kakang Ranggalawi? Semuanya berjalan dengan lancar, Gusti. Pasukan pemanah, pasukan berkuda, pasukan pedang, laskar tombak ataupun laskar-laskar yang lain sudah siap menerima perintah Gusti untuk bergerak ke kota Kediri. Syukurlah kalau begitu. Sekarang marilah kita dengarkan pengarahan langsung dari Tuan Arya Wiraraja. Tuan Arya Wiraraja, silakan Tuan. Terima kasih, Gusti. Seperti yang sudah hamba kemukakan beberapa waktu yang lalu, rencana penyerbuan ini akan diawali dengan Adi Lembu Soro dan Ronggolawe yang menyamar sebagai putri-putri boyongan. Mereka akan dikawal dengan 200 orang prajurit. Sementara itu prajurit-prajurit yang lain, baik dari pasukan pemanah, laskar berkuda, ataupun laskar tombak, mengadakan pengepungan terhadap benteng Istana Kediri. Kalau ada kesempatan baik, mereka juga bisa mengadakan serangan-serangan pendadakan atau pembokongan. Ada satu hal yang menguntungkan kita semua, Gusti. Seperti yang sudah dilaporkan para telik sandi, pasukan Tartar sekarang ini sedang mabuk kemenangan. Mereka pasti akan lengah begitu mendadak kita mengadakan penyerangan. Dan kita tidak perlu menunggu terlalu lama, memberi kesempatan mereka mengadakan perlawanan. Tetapi serentak bergerak. Tugas masing-masing prajurit adalah membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Lalu kapan sebaiknya kita berangkat, Tuan Arya Wiraraja? Kalau memang semuanya sudah siap, kita bisa berangkat malam ini juga, Gusti. Tapi sebelumnya, kumpulkanlah mereka di tengah-tengah lapangan rumput, supaya Gusti Sanggrama Wijaya sendiri langsung bisa memberikan pengarahan sekadarnya. Di samping itu, juga Gusti harus bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat berjuang mereka. Baiklah. Sekarang kumpulkan mereka semuanya di atas lapangan rumput, Paman Lembu Sora. Sebentar lagi aku akan datang. Baik, Gusti. Prajurit-prajurit Majapahit, baik dari laskar pemanah, laskar pedang, ataupun laskar-laskar yang lain. Baik prajurit-prajurit yang berpangkat rendah, ataupun yang berpangkat tinggi. Juga kalian seluruh warga desa dari berbagai pelosok desa, yang telah bersepakat dan bertekad untuk berjuang bersama-sama mengusir tentara asing dari bumi Jawa. Malam ini adalah malam yang bersejarah bagi kita semuanya. Malam ini adalah malam yang paling menentukan. Karena di atas pundak-pundak kalian, di atas tangan-tangan kalian yang perkasa, terletak masa depan Majapahit tercinta.
perasaan haru dan bangga, Dia Sang Ramawijaya berdiri di atas sebongkah batu, menghadapi rakyatnya, menghadapi para prajurit-prajuritnya. Bulan muda mengambang di atas langit, angin dingin turun dari lereng gunung Penanggungan, menyusup di bawah pohon-pohon hutan tarik. Dia Sang Ramawijaya tengadah ke angkasa, seolah ingin meminta kekuatan dari para dewata. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya dalam episode Pemberontakan Ranggalawe ini. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Ranggalawe. Dalam seri ke-272 ini, didukung oleh para pemain, Heri Stiono sebagai Dia Sang Ramawijaya, Beni Indrahadi sebagai Sipi, Edi Johan sebagai Ike Mese, Mogan sebagai Kausing, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Idris Avandi sebagai Ramapati, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, Rusli sebagai Ranggalawe, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang,
Edos sebagai prajurit Tartar, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, seluruh warga desa Padukuhan Majapahit berkumpul di lapangan rumput, kurang lebih 2 pal jauhnya dari rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya. Mereka terdiri dari prajurit-prajurit Majapahit dan warga desa dari berbagai pelosok daerah. Nampak prajurit-prajurit berdiri berjajar di barisan depan. Mereka semuanya bersenjata lengkap. Ada laskar pemanah, laskar tombak, laskar pedang, laskar keris ataupun laskar-laskar yang lain. Laskar berkuda nampak berada di pinggiran lapangan, sedangkan warga desa berada di bagian belakang barisan. Mereka pun bersenjata. Ada yang menggenggam pedang, golok ataupun celurit. Semuanya dia mendengarkan Dyah Sanggramawijaya yang tengah memberikan pengarahan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, malam ini adalah malam yang bersejarah bagi pertumbuhan Majapahit. Malam ini juga kita akan berangkat menuju kota Kediri untuk mengusir tentara asing. Malam ini kita memikul tugas dan beban yang sangat berat, namun bernilai amat mulia. Masa depan Majapahit yang kita cintai terletak di tangan-tangan kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita bersatu padu. Marilah kita menyatukan hati dan hasrat kita semua. Marilah kita berperang di jalan kebenaran. Kalau kita mampu bertempur dengan gigih, penuh semangat, bersatu padu saling membahu, aku yakin kita akan memperoleh kemenangan. Tentara asing itu pasti akan kita usir dari bumi Jawa, bumi yang menjadi hak waris kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, tak ada lagi yang hendak kukatakan pada kalian semuanya. Selanjutnya, marilah kita kobarkan semangat perjuangan kita. Dengan demikian niscaya musuh-musuh Majapahit dapat kita nyakan. Hidup Gusti Sanggramawijaya! Maka demikianlah, seperti yang telah dicatatkan oleh bunyi sejarah, pada malam tanggal 20 bulan Waisaka tahun 1293, tentara Majapahit bergerak perlahan-lahan menuju kota Daha atau kota Kediri. Mereka bergerak secara diam-diam. Mereka bergerak menyusuri hutan tarik, kemudian berjalan di sepanjang tepian anak sungai Brantas. Jumlah mereka seluruhnya hampir mencapai 7.000 orang.
Sementara itu, di Istana Kediri masih nampak prajurit-prajurit Tartar sibuk berpesta pora. Para ledek atau penari memperagakan aneka macam suguhan tari yang memikat. Para niaga sibuk memperdengarkan gending-gending yang menawan. Mereka nampaknya berusaha untuk menyenangkan prajurit-prajurit Tartar yang tengah mabuk kemenangan. Bagaimanapun juga, aku menyesalkan keputusanmu membiarkan Sanggrama Wijaya kembali ke Majapahit, Panglima Ikemese. Ya, seharusnya Panglima tidak begitu saja mempercayai mereka. Iya, aku pun menyesali keputusan itu, Panglima Sipi. Sekarang aku merasakan kekhawatiran. Seharusnya aku tidak mengizinkan Tuan Sanggrama Wijaya kembali ke Majapahit. Apakah ada kemungkinan mereka akan berbalik menyerang kita, Panglima Ikemese? Kemungkinan seperti itu selalu ada, Panglima Kausi. Kita belum kenal watak-watak penghuni bumi Jawa ini. Tetapi kukira orang seperti Tuan Arya Wiraraja cukup cerdik. Dia juga terkenal sebagai salah seorang ahli siasat perang. Tapi belum ada kepastian bahwa mereka bermaksud buruk terhadap kita. Semuanya ini barangkali hanya praduga-praduga kita saja. Tidak ada alasan yang tepat untuk mencurigai mereka. Mengapa tidak, Panglima Kausi? Sekarang ini, kita berada di negeri lain. Kita sama sekali tidak kenal seluk-beluk daerah ini. Kita menjadi orang asing di tempat ini. Bagaimanapun juga, aku merasakan keadaan kita sangat rawan. Kalau sampai Tuan Sanggrama Wijaya bersama pasukan Majapahitnya berbalik menyerang, kukira keadaan kita akan sangat terjepit. Kalau begitu, ya, kita terpaksa mengadakan perlawanan. Kalau orang-orang Majapahit berbuat curang, hendak menikam kita dari belakang, ya, kita terpaksa memukul mereka. Kita adalah prajurit-prajurit, dan kita berangkat ke tanah Jawa ini dengan dilengkapi perlengkapan perang. Kukira kita tidak perlu merasa gentar melawan siapapun yang hendak berusaha menggagalkan usaha kita. Benar, Panglima Kausi. Namun begitu, kita harus memikirkan keselamatan kita juga. Sebab kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk menimpa prajurit-prajurit Tartar, kita harus mempertanggungjawabkannya di depan Kaisar Kubilai Khan. Nah, sekarang bagaimana sebaiknya, Panglima Ikemese? Kukira kita tidak bisa tinggal diam di tempat ini dan menunggu diserang. Sabar, Panglima Sipi. Belum tentu Sanggrama Wijaya dan pasukan Majapahitnya akan menyerang kita. Lagi pula kita sudah mengutus Perwira Yungpo bersama 14 prajurit Tartar untuk mengawal mereka. Ya, tapi apa artinya 14 orang prajurit Tartar? Orang-orang Majapahit itu bisa saja berbuat sesuatu terhadap mereka di tengah jalan. Kita boleh curiga, Panglima Sipi, tapi jangan terlalu jauh. Akibatnya justru akan membuat kerugian diri kita sendiri. Benar, Panglima Kausi. Paling tidak, hal seperti ini justru akan membuat kita tidak tenang. Maka sekarang, sebaiknya kita tunggu saja perkembangan. Kita tunggu barang 2 atau 3 hari lagi. Kalau sampai 2 atau 3 hari lagi Tuan Sanggrama Wijaya belum juga muncul, barulah kita berangkat ke Majapahit untuk menyusul mereka. Dan kalau memang terbukti Sanggrama Wijaya meliciki kita, maka kita tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Majapahit akan kita gempur. Bagaimanapun juga, kita harus membela kehormatan dan harga diri prajurit-prajurit Tartar. Sementara itu, pasukan Majapahit terus bergerak menuju kota Daha. Mereka istirahat sejenak di pinggiran sungai Brantas. Cahaya sang surya mulai nampak lemah. Sinarnya membiaskan warna kemerah-merahan di atas awan. Kita sudah cukup lama istirahat di sini, Tuan Wiraraja. Ya, agaknya kita masih harus istirahat sejenak, Gusti. Kita tunggu sampai malam tiba.
Mereka nampaknya sudah mulai gelisah, Kakang Wiraraja. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk meneruskan perjalanan ke kota Kediri. Mereka harus bersabar, Adi Lembusuro. Kalian harus bisa menyabarkan hati mereka. Untuk memperoleh kemenangan di dalam perang, kita harus bisa menahan hawa nafsu. Kita harus mampu mengendalikan diri, kemudian berpikir dengan sehat. Janganlah kita sampai terpancing untuk berbuat sembrono. Hal itu bisa mengakibatkan kegagalan. Jadi kita harus menunggu di sini sampai malam tiba, Tuan Wiraraja. Iya, Gusti. Kita tunggu saja di sini sampai matahari tenggelam nanti. Begitu hari mulai gelap, barulah kita melanjutkan perjalanan. Prajurit Majapahit dan warga desa yang menyertai mereka nampak sudah tidak sabar lagi. Mereka menunggu dengan gelisah. Ada yang duduk di bawah pohon, ada yang duduk di balik bongkahan batu, dan ada yang bergerombol di sepanjang tebing sungai. Ranggal Lawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang, Gajah Biru, Rekrian Demung dan Rapodang terus-menerus mengawasi tingkah laku mereka. Sementara itu sinar matahari sudah semakin lemah. Bola dunia yang memancar dari pagi hari itu semakin hari semakin memudar cahayanya. Dan tak lama kemudian, bola itu pun menggelinding jatuh ke mulut Cakrawala. Maka begitu hari mulai gelap, pasukan Majapahit kembali bergerak meneruskan perjalanan. Mereka mulai menyeberangi Sungai Berantas. Di tepian kota Daha, Tuan Wiraraja. Benar, Gusti. Biarlah mereka istirahat barang sejenak. Ya, mereka nampaknya cukup lelah setelah berjalan agak jauh. Mereka membutuhkan istirahat, Gusti. Ada apa, Paman Lembusora? Rapodang hendak melaporkan sesuatu yang penting, Gusti. Ayo, Rapodang, cepat laporkan. Apa yang hendak kau laporkan, Rapodang? Beberapa orang telik sandi yang sudah berjalan mendahului kita melaporkan bahwa prajurit-prajurit Tartar masih dalam keadaan lengah, Gusti. Mereka masih sibuk berpesta pora di Balai Paseban Agung Istana Kediri. Iya. Apakah tidak ada prajurit-prajurit yang meronda di dalam kota? Ada juga, Gusti. Tapi jumlah mereka tidak terlalu banyak. Mereka mengadakan tugas ronda keliling secara bergiliran. Paling banyak jumlah mereka hanya mencapai 20 orang, Gusti. Iya. Bagaimana, Tuan Wiraraja? Apakah kita bisa bergerak sekarang? Sekali lagi hamba ingin menekankan bahwa perang ini adalah perang malam, Gusti. Perang gerilya, bukan perang terbuka. Jadi kita lebih menitik beratkan pada usaha-usaha pembokongan, pendadakan, ataupun penyergapan. Sebab jika kita terlibat dalam perang terbuka, hamba khawatir prajurit-prajurit kita akan kesulitan menghadapi prajurit-prajurit Tartar yang terkenal tangguh dan berani, Gusti. Baiklah. Lalu bagaimana dengan rencana Tuan tentang 2 orang putri boyongan itu, Tuan? Hamba kira sekarang ini sudah saatnya untuk disiapkan sebuah tandu. 8 orang akan mendukung tandu itu memasuki pintu gerbang bagian depan. Adi Lembusuro dan Ronggolawe yang menyamar sebagai putri boyongan duduk di dalam tandu. Sementara 200 orang prajurit mengawal mereka di belakang. Bagaimana, Lembusuro? Apa kau sudah siap? Dan bagaimana dengan kau, Ronggolawe? Saya sudah siap, Kakang Wiraraja. Saya akan segera mengenakan pakaian penyamaran. Hamba juga sudah siap, Ayahanda Wiraraja. Ayahanda tidak perlu merasa khawatir.
Hamba sudah siap dengan keris Megalamat yang hamba selipkan di paha kanan hamba. Bagus. Kalau memang kalian sudah siap, kita bisa berangkat sekarang juga. Ayo cepat, kalian berpakaian dan segera siapkan tandu. Tombak dan laskar pedang mengiring di belakang mereka. Kabuan Abraham. Iya, Gusti. Beritahukan kepada seluruh warga desa agar mereka bersiap-siap mengadakan penyerangan. Begitu terjadi pertempuran sengit antara pasukan Majapahit dan prajurit-prajurit Tartar, mereka harus segera memukul apa saja untuk mengacaukan pertahanan musuh. Mereka harus memperdengarkan suara yang hiruk-pikuk, hingar-bingar, supaya prajurit-prajurit musuh mengira bahwa tentara kita berjumlah banyak. Baik, Gusti. Panglima Sipi, hamba mau melaporkan sesuatu, Panglima. Ada apa, prajurit? Hah? Kalau kau belum puas minum, kau boleh minta dilayani oleh orang-orang kritiri itu. Jangan ganggu aku. Ampun, Panglima. Hamba ingin melaporkan sesuatu yang penting. Tuan Sanggrama Wijaya sudah datang bersama 200 orang prajurit Majapahit. Apa? Tuan Sanggrama Wijaya? Betul. Di mana mereka? Mereka menunggu di dekat pintu gerbang bagian depan, Panglima. Apakah mereka bisa kita persilahkan masuk? Tunggu. Tunggu dulu, prajurit. Biar aku yang akan menemui mereka. Kau tadi mengatakan bahwa Sanggrama Wijaya dikawal oleh pasukan Majapahit. Benar? Apakah mereka berjumlah cukup banyak? Tidak, Panglima. Mereka kurang lebih berjumlah hanya 200 orang. Ya, bagus. Ayo, antarkan aku ke sana, prajurit. Panglima Sipi dalam keadaan setengah babuk segera bergegas melangkah diiringkan 2 orang prajurit Tartar. Panglima perang kerajaan Mongolia itu terus berjalan meninggalkan Balai Paseban Agung Istana Kediri. Dan tak lama kemudian dia sudah tiba di depan pintu gerbang depan Istana Kediri. Panglima Sipi segera melompat turun dari atas punggung kuda. Dia Sanggrama Wijaya nampak berjalan perlahan mendekatinya. Panglima Sipi berdiri tegak menunggu kehadiran dia Sanggrama Wijaya yang berjalan perlahan-lahan menghampirinya. Sebuah tandu yang diberi hiasan warna-warni ikut bergerak bersama-sama dengan dia Sanggrama Wijaya. Sementara 200 prajurit Majapahit tetap berdiri di belakang mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan pasukan Majapahit? Apakah dia Sanggrama Wijaya akan berhasil mengusir prajurit-prajurit asing dari bumi Kediri?
Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-273 ini didukung oleh para pemain Beni Indrahadi sebagai Sipi, Heri Stiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Masono sebagai Arya Wiraraja, Edos sebagai prajurit Tartar, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Edi Johan sebagai Ike Mese, Mogan sebagai Kausing, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana pesta masih terus berlangsung di Balai Paseban Agung di Istana Kediri. 2 orang prajurit Tartar melaporkan tentang kehadiran Dias Sanggrama Wijaya, berikut 200 pasukan Majapahit yang mengawalnya. Dalam keadaan setengah mabuk, tanpa merasa curiga, Panglima Sipi bergegas menuju ke pintu gerbang istana. Sesampai di depan pintu gerbang,
Dia segera melompat turun dari punggung kudanya. Panglima Sipi melihat dia Sanggramawijaya berdiri di sebelah sebuah tandu. Untuk sesaat lamanya dia berdiri tegak menunggu. Dia Sanggramawijaya kemudian bergerak perlahan-lahan maju menghampirinya. Mereka sekarang sudah berhadap-hadapan. Kami semua sudah tidak sabar lagi menunggu. Tapi rupanya Tuan Sanggramawijaya adalah seorang yang suka menepati janji. Ya. Kami minta maaf, Tuan Panglima. Kedatangan kami agaknya sangat terlambat, Tuan. Ya. Pastilah Tuan mempunyai banyak urusan di Majapahit. Kami bisa mengerti. Yang penting, Tuan sudah menepati janji. Iya, di mana tuan-tuan Panglima yang lain? Maksud saya, Panglima Ikemese dan Panglima Kausing, Tuan. Mereka sedang mengadakan perjalanan keliling di jalan-jalan kota Kediri. Mereka sedang mengadakan tugas-tugas ronda. Tapi, kalau ada sesuatu urusan yang penting, saya bisa mewakili mereka. Saya datang untuk menepati janji saya, Tuan. Iya, baik ya. Saya datang untuk menyerahkan surat pernyataan menyerah kepada Balatara Tartar. Ya. Di samping itu juga, saya juga sudah berjanji untuk menyerahkan 2 orang putri boyongan untuk dibawa ke kerajaan Mongolia. Kemudian diserahkan kepada Kaisar Kubilai Khan. Mereka yang di dalam tandu itulah putri-putri boyongan yang saya maksudkan, Tuan. Bagus sekali. Ternyata Tuan Sanggramawijaya adalah seorang pembesar kerajaan yang bisa dipegang teguh kata-katanya. Tapi sebelumnya, saya ingin mengetahui tentang satu hal. Soal apakah itu, Tuan Panglima? Saya tidak melihat Perwira Yungpo dan 14 orang prajurit Tatar bersama Tuan. Di manakah mereka? Mereka menyertai keberangkatan kami ke Bedukuan Majapahit, Tuan Panglima. Tapi setelah itu mereka minta izin untuk kembali ke Istana Kediri. Kami pun tidak bisa menghalang-halangi mereka. Lalu apakah mereka belum tiba di sini, Tuan? Aneh sekali. Mereka belum tiba di Istana Kediri. Barangkali mereka mempunyai urusan yang penting di tengah jalan, Tuan. Itu tidak menjadi kebiasaan prajurit-prajurit Tatar. Mereka biasa menjalankan perintah dengan patuh. Mereka kami tugaskan untuk mengawal Tuan ke Majapahit. Mereka tidak mungkin mengerjakan hal-hal lain yang tidak kami tugaskan sebelumnya. Maaf, Tuan Panglima. Sebaiknya kita tunggu saja barang sebentar. Mereka berangkat sejak tadi pagi. Dan barangkali mereka sedang dalam perjalanan. Terus terang, saya belum bisa menerima alasan Tuan. Tidak biasanya Perwira Yungpo berbuat seperti itu. Dia selalu mengerjakan perintah dengan patuh. Tapi baiklah, kita tunggu barang sebentar. Sementara itu, Tuan Sanggramawijaya berikut pasukan Majapahit terpaksa kami tahan sebentar. Sebelum Perwira Yungpo kembali, kami tidak bisa melepaskan Tuan Sanggramawijaya. Hal itu tidak menjadi soal bagi kami, Tuan Panglima. Mudah-mudahan Perwira Yungpo dan 14 prajurit Tartar segera kembali ke Istana Kediri. Sehingga Tuan Panglima tidak perlu lagi mencurigai kami. Baiklah. Sekarang, mana? Saya ingin melihat surat pernyataan menyerah yang telah Tuan berikan kepada kami. Maaf, Tuan Panglima Sipi. Kami terpaksa tidak bisa menyerahkan surat pernyataan itu sekarang kepada Tuan. Mengapa begitu? Maksud kami begini. Kami ingin menyerahkannya secara resmi dalam suatu pertemuan. Kami akan menyerahkannya di depan tuan-tuan Panglima yang lain. Begini, Tuan Panglima Sipi. Ya. Surat pernyataan menyerah janganlah dianggap perkara murah. Hal ini menyangkut masalah harga diri kami sebagai penghuni bumi Jawa.
Di samping juga harga diri tuan-tuan sebagai bangsa Mongolia. Ini menyangkut masalah kenegaraan. Karena itu sebaiknya surat pernyataan menyerah ini kami serahkan secara resmi di depan pertemuan yang juga bersifat resmi. Kalau soal Putri Boyongan, Tuan Panglima Sipi bisa menerimanya sekarang juga. Ya. Apakah Putri Boyongan itu yang berada di dalam tanduk? Benar, Tuan Panglima. Mereka semuanya 2 orang putri. Mereka masih kerabat kerajaan Singasari. Mudah-mudahan saja Kaisar Kubilai Khan berkenan menjadikan mereka selir. Ya. Kalau Tuan Panglima Sipi berkenan, silahkan melihat mereka, Tuan. Ya. Rupanya kerajaan-kerajaan tanah Jawa ini mempunyai persamaan dengan kerajaan kami di Mongolia. Setiap negeri taklukan di daerah kami juga biasa menyerahkan putri-putri boyongan di samping harta benda kerajaan yang dikalahkan. Ya, baiklah. Aku akan melihat mereka sekaligus menerima mereka. Prajurit! Iya, Tuan Panglima. Buka pintu tanduk dan bawalah 2 putri boyongan itu kemari. Cepat kerjakan. Baik, Tuan Panglima. Orang prajurit Tartar serentak bergerak hampir bersamaan. Mereka melangkah ke arah Tandu. Dia Sanggrama Wijaya mundur selangkah sambil melirik ke arah Arya Wiraraja yang berdiri tidak jauh darinya. Arya Wiraraja menganggukkan kepala sebagai suatu isyarat. 2 prajurit Tartar itu sudah tiba di depan Tandu. Mereka seperti ragu-ragu sejenak. Mereka melihat ke arah Panglima Sipi. Dan Panglima Sipi melambaikan tangannya sebagai isyarat agar mereka membuka tutup tandu. Tangan-tangan prajurit Tartar itu segera meraih tutup tandu, kemudian menyingkapkannya ke atas. Dan pada saat itulah, Lembu Sora dan Ranggalawe yang berpakaian menyamar sebagai putri kerajaan melompat sambil berteriak menyergap. Tuan Sanggrama Wijaya! Ada apa ini? Apa yang telah Tuan lakukan terhadap prajurit kami? Hai, Panglima Tentara Tartar. Kau tidak perlu lagi banyak bicara. Sekarang ini kau berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Kau tidak pantas berkaca pinggang di depan Gusti Sanggrama Wijaya. Dengarlah, Panglima pasukan Tartar. Kalian adalah pasukan asing yang ingin bercokol di bumi Jawa ini. Kami tidak menyukai kehadiran pasukan asing di negeri kami. Kalian harus segera enyah dari bumi Jawa. Kalau kalian ingin tetap bercokol di negeri kami, kalian akan berhadapan dengan pendekar-pendekar Majapahit. Oh, jadi begitu rupanya. Rupanya sudah terbukti bahwa kalian adalah kelompok manusia yang berwatak curang. Kami tidak ingin kemenangan kami, kalian rampok begitu saja. Kalau kalian ingin membawa harta kekayaan istana Kediri, kalian harus lebih dulu menumpahkan darah dalam peperangan melawan bangsa kami. Ayo Panglima Sipi, majulah, hadapilah Ranggalawe. Kalau kau gentar, kau boleh mengerahkan pasukanmu itu. Kami tidak bakalan mundur barang setapak, sedumuk batu, senyari bumi. Akan kami bela sampai mati. Tanah air kami adalah milik kami. Kami tidak akan mengizinkan orang lain menginjak-injak bumi pertiwi tempat kami berbakti. Ayolah Panglima Sipi. Tunggu apa lagi? Hadapilah pendekar-pendekar Majapahit. Kalian jangan sombong. Kami adalah tentara-tentara yang terlatih. Kami sudah berani datang dari negeri yang jauh, menyeberangi lautan luas, menempuh malam bahaya, demi menjalankan tugas dari junjungan kami, Kaisar Kubilai Khan. Kalau memang perang yang kalian inginkan, kami pun tidak akan menyerah begitu saja. Hai prajurit-prajurit Tartar! Tangkap mereka!
Hantam saja orang-orang Majapahit itu. Mereka sudah melecehkan kita. Mereka wajib kita bunuh. Ayo, serang! Ketika alun-alun istana Kediri menjadi ajang pembunuhan, pasukan Majapahit mengamuk bagaikan banteng terluka. Demikian juga Lembu Sora dan Ranggalawe mengamuk. Lembu Sora dengan pedangnya yang berukuran besar membabat kiri kanan. Sementara Ranggalawe dengan keris Pegalamat telah membunuh berpuluh-puluh prajurit Tartar. Mayat-mayat mereka bergelimpangan kiri kanan. Langit kota Kediri bagaikan kelam. Mega-mega hitam berarah ke utara sambil menyanyikan rintihan peperangan. Nah, lihat Kamandanu. Panah-panah api sudah dilepaskan ke udara. Benar Kakang Kebo Anabrang. Rupanya Paman Lembu Sora dan Kakang Ranggalawe sudah terlibat dalam pertempuran melawan prajurit-prajurit Tartar. Kita harus segera datang membantu mereka. Iya, kita harus bisa membobol pintu benteng ini dan menghambur ke alun-alun istana Kediri. Kukira pasukan Majapahit dari sayap kanan pun sudah bersiap siaga untuk menghambur masuk. Oh iya, Kamandanu. Kudengar kau mempunyai sebilah pedang yang ampuh. Dapatkah kau menjebol pintu benteng ini dengan pedangmu? Kalau memang diperlukan, akan saya laksanakan, Kakak. Tunggu sebentar. Arya Kamandanu kemudian memejamkan kedua belah matanya. Dia menarik nafas panjang 3 kali. Terasa pusarnya menjadi dingin, dan hawa dingin itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Mendadak, dia merasakan perasaan yang nyaman dan ringan. Itulah Aji Saipi Angin yang telah merasuk ke dalam raganya. Dan selanjutnya, Arya Kamandanu meraba gagang pedang Naga Puspa. Walaupun sudah pernah melihat kehebatan pedang Naga Puspa, Kebo Anabrang masih ternganga keheranan. Demikian juga prajurit-prajurit Majapahit yang berjumlah sekitar 500 orang yang berbaris di depan pintu gerbang samping. Mereka ternganga keheranan melihat pamor pedang Naga Puspa yang memancarkan warna darah. Arya Kamandanu kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati pintu gerbang. Dan kemudian secepat kilat dan gerakannya itu hampir tidak terlihat oleh pandangan mata biasa, Arya Kamandanu melompat bagaikan terbang. Bagus. Bagus sekali. Sekarang ayo kita masuk. Kita bantu Gusti Sanggrama Wijaya. Kita bantu Paman Lembu Sora dan Ranggalawe. Ayo kita serbu pasukan Tartar. Pasukan Tartar menjadi kebingungan. Bantuan dari Kebo Anabrang bersama 500 orang prajurit Majapahit menjadikan mereka kebobolan. Pertahanan mereka menjadi semakin melemah. Apalagi setelah pasukan dari sayap kanan yang dipimpin oleh Rekrian Demung dan Gajah Biru datang juga membantu. Prajurit-prajurit Tartar saling tunjang. Mereka masih memberikan perlawanan, walaupun banyak yang sia-sia. Tubuh mereka segera bergelimpangan menjadi korban babatan pedang ataupun tusukan ujung tombak.
Perasaanku malam ini tidak enak, Panglima Kausing. Kita sudah terlalu lama meninggalkan istana Kediri, Panglima Ike Mese. Kita sudah terlalu jauh mengadakan perjalanan keliling malam ini. Sebaiknya kita segera kembali. Lihat, Panglima Kausing. Lihat. Apa itu? Sepertinya ada panah-panah api berterbangan di udara. Apa yang terjadi? Jangan-jangan telah terjadi pertempuran di alun-alun istana Kediri. Jangan-jangan telah terjadi baku hantam di antara teman-teman kita. Ayo, Panglima Ike Mese. Kita lihat apa yang terjadi. Baik, Panglima Kausing. Ayo, kita kembali ke istana. Kita lihat apa yang terjadi. Ayo cepat. Sebentar kemudian Panglima Ike Mese, Panglima Kausing dengan disertai beberapa puluh orang prajurit Tartar tiba di alun-alun kota Kediri. Mereka segera menghambur masuk dan mereka terkejut melihat ada pertempuran sengit di tengah alun-alun. Panglima Ike Mese segera menyadari apa yang baru saja terjadi. Raja, ini pasti Sangramawijaya. Pasti Sangramawijaya dengan pasukan Majapahit yang telah berbuat itu terhadap kita. Kalau begitu, ayo kita cari Panglima Sipil. Kita harus segera menentukan tindakan yang tepat, Panglima Ike Mese. Iya. Pertempuran sengit masih terus berlangsung. Prajurit-prajurit Tartar banyak yang terbunuh. Mayat mereka bergelimpangan di sembarang tempat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sangramawijaya dapat memenangkan pertarungan ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita,
dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-274 ini didukung oleh para pemain Eddie Johan sebagai Ike Mese, Benny Indrahadi sebagai Sipi, Mogan sebagai Kausing, Harry Stiono sebagai Diah Sanggrama Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Idris Apandi sebagai Ramapati, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Iwan Daarta sebagai Wupin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pasukan Majapahit yang telah bergabung menjadi satu, mengamuk bagaikan banteng ketaton. Banyak prajurit-prajurit Tartar yang terbunuh. Hal itu disebabkan karena mereka lengah, masih terlena oleh pesta kemenangan. Mayat mereka berkelimpangan tak tentu arah di sembarang tempat. Ada yang tergeletak di tepi alun-alun, ada yang membujur di tengah alun-alun, diinjak-injak oleh kuda ataupun mereka yang masih sibuk bertarung. Ada juga yang tersampir di tangga-tangga istana, ataupun di bawah pohon-pohon Brahmastana. Ada juga yang tersandar dalam keadaan luka parah di tembok-tembok benteng. Panglima Ike Mese sangat geram melihat para tentaranya tiba-tiba diserang. Bersama Panglima Kausing, dia segera mencari Panglima Sipi. Panglima Sipi, Panglima Sipi, apa yang sedang terjadi? Orang-orang Majapahit itu ternyata berjiwa curang. Panglima Ike Mese, lihat saja sendiri. Dia Sanggrama Wijaya bersama pasukannya telah menyerang kita. Lihat saja sendiri, Panglima. Banyak prajurit-prajurit kita terbunuh dengan semena-mena. Kurang ajar. Rupanya orang-orang Majapahit tidak bisa dipercaya. Iya. Semula dia datang mengatakan ingin menyerahkan Putri Boyongan. Tapi ternyata Putri Boyongan itu adalah akal busuk mereka. Ternyata 2 orang Putri Boyongan yang ditempatkan di dalam tandu itu adalah 2 orang pendekar yang menyamar. Begitu keluar dari dalam tandu, mereka langsung menjegat dan membunuh beberapa orang prajurit Tatar sekaligus. Apakah perbuatan ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang terpuji? Berdebah. Kita sudah dilecehkan. Kita harus segera mengambil tindakan yang tegas. Apakah jumlah pasukan kita masih cukup banyak, Panglima Sipi? Sepertinya jumlah pasukan kita sudah banyak berkurang, Panglima Ike Mese. Aku tidak yakin kalau kita terus bertahan, apakah bisa memenangkan pertempuran. Bagaimanapun juga, kita tidak ingin dikecoh seperti ini.
kita tidak ingin dileceki oleh orang-orang Majapahit. Kita harus memberikan perlawanan yang gigih. Panglima Sibi. Iya, Panglima Igemes. Kau pimpin pasukan Tartar yang berada di bagian timur alun-alun Istana Kediri. Sementara aku dan Panglima Kausing akan memimpin di bagian barat. Ayo kita lawan orang-orang Majapahit itu. Mereka sudah berbuat curang pada kita. Mereka sudah merendahkan derajat bangsa Mongol. Mereka sudah menghina prajurit-prajurit Tartar. Ayo kita basmi mereka. Ada apa, Ronggolawi? Mengapa kau datang terburu-buru? Celaka, Gusti. Warga desa ikut menyerang membabi buta. Tapi mereka tidak mempunyai kepandaian dalam hal olah kanuragan. Karena itu mereka menjadi korban pembunuhan besar-besaran, Gusti. Mereka dibantai oleh prajurit-prajurit Tartar. Apakah kita akan biarkan mereka terus berada di tengah-tengah pertempuran, Gusti? Apakah ada kemungkinan untuk mencegah mereka, Ronggolawi? Sepertinya mereka sudah sangat nekat, Gusti. Keberanian mereka bahkan melebihi keberanian prajurit-prajurit. Mereka berperang bagaikan orang-orang kesurupan. Mereka sudah tidak ingat lagi keselamatannya. Mereka sudah tidak memikirkan lagi keselamatan nyawanya. Mereka berperang bagaikan kesetanan, Gusti. Tapi rasanya susah untuk mencegah mereka, Ronggolawi. Bagaimana menurut pendapatmu, Paman Ramapati? Kalau menurut pendapat hamba, biarkan saja mereka itu, Gusti. Jumlah mereka yang banyak tentu ikut berpengaruh. Hal itu bisa membuat prajurit-prajurit Tartar kerepotan. Memang rakyat jelata akan menjadi korban. Tapi bukankah yang penting kita memenangkan pertempuran, Gusti? Iya. Tapi aku tidak bisa membiarkan jumlah korban rakyat jelata menjadi bertambah banyak, Paman Ramapati. Kasihan mereka. Benar, Gusti. Hal ini kalau memang bisa, harus segera dicegah. Rakyat jelata bukan bagiannya untuk ikut bertempur melawan prajurit-prajurit kulit tanding. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal pertempuran. Lihat saja, tubuh mereka roboh bagaikan batang pisang ditebang dengan parang. Tapi anehnya, mati satu datang 10 orang. Nah, bukankah hal ini justru akan menguntungkan pihak kita, Adi Lembu Sora? Aku yakin kita akan bisa keluar sebagai pemenangnya. Lihat saja, prajurit-prajurit Tartar itu semakin terdesak. Mereka tidak lagi bisa berbuat banyak menghadapi orang-orang yang berperang dengan mereka. Sekalipun orang-orang itu tidak mempunyai pengalaman. Paman Ramapati. Tapi mereka itu bukan binatang yang bisa digunakan sebagai umpan senjata musuh, Paman. Ronggolawe. Sekarang ini kita sedang perang. Kita bukan sedang bermain-main. Kita harus memenangkan pertempuran ini. Menang adalah suatu tuntutan yang sangat mutlak. Semua kemenangan harus diraih dengan pengorbanan. Keberhasilan harus diperoleh dengan tukon. Tidak ada keberhasilan yang datang cuma-cuma. Sudahlah. Jangan memikirkan tentang apa yang dialami oleh rakyat jelata. Toh mereka memberikan segala-galanya kepada Majapahit dengan rasa ikhlas, dengan rasa tulus. Kukira hal itu sudah cukup. Justru kita harus berbesar hati dan berbangga hati. Baiklah. Pengorbanan dan semangat mereka sungguh-sungguh menyentuh hati nuraniku yang paling dalam. Iya. Karena itu, kita harus berusaha untuk melindungi keselamatan mereka. Paman Lembu Sora, coba sekarang kerahkanlah prajurit-prajurit Majapahit dan perintahkanlah agar mereka berperang sambil melindungi keselamatan orang-orang desa itu. Baik, Gusti. Hamba kira keputusan Gusti sangat bijaksana.
Gila. Orang-orang Majapahit itu benar-benar sudah gila. Pasukan kita semakin terdesak. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Panglima Ikemese? Aku sama sekali tidak menduga. Rupanya kita menghadapi penghuni tanah Jawa yang sedang murka. Aku heran. Orang-orang itu seperti tidak mempunyai ilmu bela diri. Tapi mereka berperang seperti siluman. Seperti orang gila yang tidak mempunyai rasa takut. Mati satu, datang 10 orang. Kalau begini caranya, kita tidak bisa berbuat banyak lagi, Panglima Sipi. Iya, jumlah kita kalah banyak. Kalau kita teruskan juga, tentulah balas tentara kita akan hancur lebur. Lebih baik kita segera mengundurkan diri, Panglima Ikemese. Kurang ajar. Usaha kita ada yang mencegal di tengah jalan. Sanggrama Wijaya itu benar-benar licik. Iya, aku sudah mencurigainya sejak semula. Tapi Panglima Ikemese masih memberinya hati juga. Bahkan mengizinkannya pulang ke Majapahit. Sekarang begini jadinya. Sudahlah, Panglima Sipi. Tidak ada gunanya kita saling menyalahkan di antara teman sendiri. Lebih baik sekarang kita mengambil tindakan tegas. Kita tarik saja mundur pasukan Tatar. Iya, kita tidak mempunyai pilihan yang lain. Ayo cepat, Panglima Sipi. Perintahkan para perwira agar mereka mengerahkan pasukan Tatar untuk mundur. Aku benar-benar menyesal atas peristiwa ini. Benar-benar menyesal. Kurang ajar. Rupanya kehadiran kita jauh-jauh dari negeri Mongol harus mengalami kegagalan yang sangat parah. Ayo mundur! Pasukan Tatar, mundur! Cepat mundur! Rupanya mereka bermaksud untuk melarikan diri. Mereka sudah tidak tahan lagi menghadapi pasukan Majapahit yang dibantu oleh rakyat jelata. Tapi banyak sekali jumlah rakyat jelata yang terbunuh, Kamadanu. Mereka mati suci di dalam peperangan ini. Mereka sudah memberikan segala-galanya untuk Majapahit. Mereka telah menjadi tumbal peperangan. Jasa-jasa mereka tidak boleh dilupakan begitu saja, Kamandanu. Tanpa mereka, tanpa semangat dan pengabdian mereka yang tulus, belum tentu kita akan bisa mengalahkan tentara Tartar. Benar, Sakawuni. Kalau sampai akhirnya perang ini berhasil kita menangkan, maka kemenangan itu berkat siraman darah rakyat jelata. Itu Kakang Ranggalawe datang. Kamandanu, cepat kau kejar orang-orang Tartar itu. Sementara aku, Paman Lembusora, Rekrian Demung, dan Gajah Biru akan membereskan prajurit-prajurit Tartar yang berada di alun-alun. Baik, Kakang Ranggalawe. Ayo, Sakawuni, kita kejar mereka. Tunggu. Gusti Sanggrama Wijaya memerintahkan agar jangan sampai ada seorang pun di antara mereka meloloskan diri. Saya akan menjalankan perintah sebaik-baiknya, Kakang Ranggalawe. Ayo, Kamandanu. Mumpung mereka belum lari terlalu jauh. Kenyataan pahit ini, Panglima Sipi. Kita telah dikalahkan oleh orang-orang Majapahit. Aku menjadi bingung, Panglima Ikemese. Bagaimana caranya kita memberikan laporan kepada Paduka Kaisar Kublai Khan? Kita tidak perlu menyulap laporan. Kita laporkan saja apa adanya. Benar, Panglima Kausing. Kalau memang Kaisar Kublai Khan murka, kita harus berani menanggung akibatnya. Sekarang yang penting, kita harus bisa menyelamatkan diri. Rupanya orang-orang Majapahit itu tidak memberi kesempatan pada kita untuk lolos. Kalau begitu,
Harus ada di antara kita yang bisa menyelamatkan diri, Panglima Ikemese. Sebaiknya pasukan ini kita bagi saja menjadi 2 bagian. Panglima Ikemese dan Panglima Sipi memimpin 40 orang prajurit Tartar. Sementara aku akan memimpin sisanya mencari jalan yang lain. Lalu kita akan bertemu di mana? Kita akan bertemu di Pantai Tuban. Di tempat pertama kali kita mendaratkan perahu-perahu kita. Baiklah. Ayo cepat kita berangkat. Aku khawatir orang-orang Majapahit itu akan segera bisa menyusul kita. Perwira Wupi. Iya, Panglima Kausi. Ada berapa orang prajurit Tartar yang masih tersisa? Hamba kira yang tidak bisa menyelamatkan diri semuanya terbunuh di alun-alun kota Kediri. Sementara ratusan prajurit menghambur ke Sungai Berantas. Entahlah bagaimana nasib mereka. Hamba tidak tahu. Mungkin mereka bisa menyelamatkan diri, mungkin pula tidak. Luar biasa orang-orang Majapahit itu. Aku melihat ada suatu kekuatan raksasa yang mendorong semangat bertempur mereka. Aku melihat ada banyak orang-orang desa yang tidak mempunyai kepandaian dalam hal ilmu bela diri. Tapi mereka telah menunjukkan keberanian yang luar biasa hebatnya. Mereka terus merangsek bagikan kesetanan. Ratusan atau mungkin bahkan ribuan manusia yang merambat di tembok-tembok benteng. Dan mereka sama sekali tidak takut kehilangan nyawa. Rupanya orang yang bernama Sanggrama Wijaya itu sangat besar pengaruhnya. Baiklah. Sekarang marilah kita mencari jalan lain, Perwira Wupi. Iya. Kerahkanlah orang-orangmu. Kita mencari jalan lain. Dan selanjutnya kita akan bertemu dengan Panglima Ikemese dan Panglima Sipi di Pantai Tuban. Baik, Panglima Kausi. Ayo kita berangkat sekarang. Kita akan berkuda menyusuri tepian sungai ini. Ayo! Apakah kita tidak tersesat dalam Wupi? Saya yakin tidak, Panglima Kausi. Kalau tidak salah, kita mendarat di tepi sungai tak jauh dari tempat ketika kita akan menyerbu benteng kota Kediri beberapa waktu yang lalu. Saya masih ingat jalannya. Kalau begitu, perahu yang kita tinggalkan barangkali masih ada di sana. Barangkali begitu, Panglima. Kita bisa menggunakan perahu itu untuk menyusuri tepian sungai. Besok, pagi-pagi sekali, kita sudah akan tiba di Pantai Tuban dan bertemu dengan Panglima Ikemese dan Panglima Sipi. Kalau begitu, marilah kita mencari perahu itu. Ayo, beritahukanlah teman-temanmu. Baik, Tuan Panglima. Ayo, kita berkuda lagi. Hati-hati, jalannya agak sukar untuk dilewati. Ayo! Baru saja aku mendengar ringkih kuda di sekitar tempat ini, Kamandano. Iya, aku juga mendengarnya. Kita harus hati-hati, Sakauni. Kita hanya membawa 20 orang prajurit. Kalau sampai terjadi bentrokan dengan prajurit-prajurit Tartar yang berjumlah lebih banyak, kita bisa kerepotan. Kita kenal daerah ini. Lagi pula kita ditugaskan untuk mengejar mereka dan menangkap mereka semuanya. Kita baru saja berperang melawan ratusan prajurit Tartar di alun-alun kota Kediri. Sekarang kita tinggal membereskan sisa-sisanya. Lihat, Kamandano. Ada jejak kaki-kaki kuda menuju ke arah sana. Ke tepian Sungai Berantas. Aku tahu. Pasti mereka bermaksud melarikan diri melalui sungai. Ayo, cepat Sakauni. Kita kejar mereka.
Arya Kamandanu, Sakawuni, dan 20 orang prajurit Majapahit baru saja menempuh perjalanan sekitar 20 pal jauhnya. Mereka menghentikan kuda mereka di sebelah bongkahan batu padas yang cukup besar. Arya Kamandanu bermaksud melihat-lihat suasana di sekitarnya dari atas bongkahan batu. Pada saat itu, bermunculan prajurit-prajurit Tartar yang siap mengadakan penyergapan. Tangan-tangan mereka sudah menggenggam senjatanya masing-masing. Arya Kamandanu melirik ke arah Sakawuni yang masih duduk di atas punggung kudanya. Sakawuni dengan tangan kanannya memberikan isyarat agar prajurit-prajurit Majapahit tenang dan diam di tempatnya masing-masing. Sementara itu prajurit-prajurit Tartar semakin bergerak maju. Nampak perwira Wubin memimpin penyergapan itu. Perwira muda usia dan berbadan tegap itu terus melangkah sambil menggenggam pedang yang berukuran besar. Malam masih terus merangkak perlahan-lahan. Cahaya bulan jatuh di atas permukaan sungai, menimbulkan warna keperak-perakan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Arya Kamandanu, Sakawuni, dan prajurit-prajurit Majapahit? Dapatkah mereka meloloskan diri dari penyergapan perwira Wubin? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.